Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you today? I hope you are in the protection of Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salih-salihah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang models two-state prohibition. Nah, sudah penasaran kan? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, soleh-solihah, video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang models two-state prohibition. Nah, kira-kira apa sih models two-state prohibition itu? Ya, model two-state prohibition ini adalah kata bantu untuk menyatakan larangan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang using expression of prohibition, yaitu bagaimana menggunakan kata-kata larangan pada ekspresi kita untuk melarang seseorang atau teman kita melakukan sesuatu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan perdalam lagi nih materi tentang prohibition-nya. Tapi kali ini kita menggunakan beberapa jenis models ya. Nah, kira-kira models yang kita gunakan apa ya? Oke, simak videonya sampai selesai ya. Ya, untuk prohibition atau larangan yang digunakan, kali ini kita menggunakan 3, yaitu may not, cannot, dan juga not supposed to ya. Nah, soleh-solihah, models ini dalam bahasa Inggris kita mengenalnya yaitu sebagai jenis kata kerja bantu. Nah, pada umumnya biasa digunakan untuk mengungkapkan sikap penutur terhadap suatu hal. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan belajar 3 model atau 3 models untuk prohibition. Nah, seperti apa itu? Nah, ini dia 3 modelsnya, yaitu may not, cannot, dan not supposed to. Kalau may not sendiri artinya adalah tidak boleh, cannot artinya tidak boleh, sedangkan not supposed to itu tidak seharusnya. Nah, ini adalah struktur dari model two-state prohibition. Yang pertama ini adalah cannot and may not. Nah, untuk strukturnya yaitu adalah subject ditambah cannot or may not ditambah verb base ditambah objek atau complement. Nah, verb base ini adalah istilah lain untuk menunjukkan grammar yang menyatakan rutinitas yang sedang dilakukan gitu ya. Jadi kata kerja atau rutinitas yang sedang dilakukan itu apa? Nah, sebagai contoh, ini kita contohnya menggunakan may not dan cannot ya di sini. You may not park here, artinya kamu tidak boleh parkir di sini. Kemudian you cannot go swimming, artinya kamu tidak boleh pergi berenang. Jadi cannot dan may not ini artinya sama ya, artinya sama-sama tidak boleh. Jadi strukturnya pun sama. Nah, kalau misalkan not supposed to, kira-kira bagaimana ya? Nah, untuk not supposed to, strukturnya itu menjadi seperti ini ya. Strukturnya itu menjadi ada to be-nya. Nah, yaitu subject ditambah to be ditambah not supposed to ditambah verb base ditambah objek atau complement. Ya, itu yang membedakan ya. Kalau misalkan cannot or may not itu tidak menggunakan to be, tapi kalau misalkan not supposed to itu menggunakan to be. Ini adalah contohnya ya. Example, you are not supposed to eat in the library. Artinya kamu tidak seharusnya makan di perpustakaan. Seperti itu ya. Nah,
Sekarang kita latihan yuk membuat kalimat menggunakan not supposed to, cannot, and may not. Ya. Pertama, kita menggunakan kata eat a lot. Kalau misalkan menggunakan cannot, maka kalimatnya menjadi you cannot eat a lot in the evening. Pada may not juga sama ya. You may not eat a lot in the evening. Nah, sedangkan untuk not supposed to itu berbeda. Not supposed to itu menggunakan to be, maka kalimatnya menjadi you are not supposed to eat a lot in the evening. Nah, contoh yang kedua kita menggunakan kata sleep. Untuk yang cannot, kalimatnya menjadi you cannot sleep in the classroom. Untuk yang may not, kalimatnya menjadi you may not sleep in the classroom. Nah, untuk yang not supposed to, kalimatnya menjadi you are not supposed to sleep in the classroom. Ya, soleh-solehah, summary kita pada video pembelajaran kali ini. Pertama, kita bisa menggunakan cannot, may not, dan juga not supposed to untuk mengungkapkan larangan. Nah, perbedaannya terletak pada penggunaan to be. Kalau misalkan not supposed to itu menggunakan to be, maka subjeknya atau strukturnya menjadi subjek ditambahkan to be, baru not supposed to, kemudian verb one atau verb phrase, dan objek atau complement. Kalau misalkan cannot or may not itu tidak menggunakan to be ya. Jadi strukturnya langsung subjek ditambah cannot or may not ditambah verb base atau verb one ditambah objek dan complement. Nah, soleh-solehah, bagaimana? Sudah paham kan mengenai materi kita pada kali ini, yaitu tentang models to state prohibition, yaitu penggunaan pada kata cannot atau may not dan juga not supposed to. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan tugas dari 4 kata, yaitu dari enter the room, kemudian come late, kemudian take a photograph in the museum, terakhir adalah eat noodles. Nah, dari 4 kata ini kalian buat kalimatnya ya menggunakan models tadi ya, cannot, may not, dan juga not supposed to. Nah, nanti tugas kalian kirimkan ke Google Classroom ya. Ya, soleh ya. Pembelajaran kita pada kali ini alhamdulillah sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, soleh-soleha, Ibu berharap soleh-soleha dapat memahami penjelasan Ibu dari video pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan soleh-soleha dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari dan bisa diterapkan ya, jadi sering berlatih. Kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih soleh-solehah. Semangat.